Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini tidak dalam kondisi ngising ya, teman-teman ya. Kita sedang menyatu dengan alam, tapi bukan alam barzah lah, teman-teman. Tak kotak. Ini alam biasa. Sebenarnya kita udah direkam tuh. Sebenarnya mau jawab video teman-teman yang kemarin mau tanya masalah kandang selat plastik sama kayu gitu loh, bawai lah. Nah cuma kan di rumah nggak ada. Nah ini kebetulan kita di tempat teman kita ini ada yang langsung menggunakan selat plastik, walaupun udah edisi lama ya teman-teman ya. Mungkin untuk pertimbangan saja ini, soalnya kandang kayunya juga lama, podo suwine gitu. Jadi langsung saja tanya ke sana, aku gak roh. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan saya Pak, ampun Pak. Enggak, ini membuat video ini. Ini teman-teman, mesti kok ini. Ampun Pak. Ini nanti bakal sering muncul di video-video patroli teman-teman. 86. 86 teman-teman. Gimana cara gini? Cantol kayak gini. Kudu ngono ya. Ya enggak ya mau wae gini lho lah gini. Oh iya. Oke. Oh. Gimana? Jadi gini Mas Enggar, aku kemarin kan buat konten di videoku. Terus ada yang tanya mengenai oh iya kan ya bahas kandang ya Dewi kemarin. Si aku pakai sapu loh, bahas kandang. Terus ada yang tanya orangnya mau buat pakai selat plastik. Gitu. Mau bikin kandang baru. Kandang baru buat dengan selat plastik. Lah kebetulan kan aku gak praktek. Gini lah, terus aku ingat Mas Enggar ini, selain ingat utang ya, ingat Mas Enggar juga. Kalau di sini ini ada selat plastik, ada kayu ada gitu loh. Ya. Jadi mau minta paling enak jangan langsung bahas selat plastiknya, bahas ukuran-ukuran kandang dulu gitu. Oke. Oh iya, Lu perkenalan masa dulu. belum kenal sama saya? Belum kenal Mas Pranata. Ini Mas kenalkan Mas. Ya nama saya Enggar. Makasih. Udah. Dari Pare. Dari Gitu aja Pare. loh. Kok repot. Loh, nanti lah pengen ke sini orangnya ya untuk QC. Sherlocknya apa Sherlocknya? Kandang domba Enggar. Kadang Durba Enggar. Lah BA-nya. Bentar, saya lupa kalau WA-nya. Saya nggak hafal. Nanti Ya. tak tulis di komentar teman-teman. Ini WA-nya. Kamu apa loh? Nggak hafal aku. Makanya aku lihat dulu. Oh, iso kuwi nomorku tak tahu. 085 735 152 511. Oh, itu teman-teman nanti di slow motion sendiri ya. Terus ini Mas Enggar. Iya. Sebenarnya untuk kandang sing awal untuk pemulai cocoknya ukuran berapa dan iku bisa untuk berapa ekor loh. Kandang Pemula banget loh ini. pemula kan. Jadi tergantung fungsinya, Mas. Ini saya manggilnya apa ini? Mas, Gus, Pak. Nyong. Boleh. Mas aja ya. Oh, Mas. Mas aja. Oh. Jadi tergantung fungsinya. Mau pemulanya itu mau beternak sistem breeding atau penggemukan, fattening atau trading. Trading ku muni gak mungkin ku kadung ngomong gak muni. Muni Tes. Bunyi ya, Mbak Lili ya. Oh iya, bunyi. trading, Heeh. fattening sama Breeding. oh iya ding breeding. Trading masa peternak iki? Ya kan tetap dia ngopeni Oh, ternak juga. ngumpul gitu ya? Walaupun hanya sekedar kandang transit, tapi kan spesifik kandangnya juga berbeda toh, Mas. Jadi tergantung itu dulu. Disponsori oleh surga, tetap surga. Oh, berarti kalau misalnya trading berarti kandangnya yang seperti apa? Kalau trading kandangnya biasanya ini kalau dia jualnya model kayak belantik, belantik konvensional ya. Konvensional ya. Nah, kandangnya biasanya dalam bentuk showroom. Dalam bentuk showroom. Jadi ukurannya hanya 0,5 meter kali 1 meter cukup untuk satu kambing atau domba. Wow, berarti per ekor wong bisa lihat satu ekor ini kayak piye-piye gitu. Iya, ukurannya seperti itu dan biasanya minimalis tanpa atap. Nah, nanti baru kalau iya tanpa atap untuk showroom aja di depan rumah atau di samping rumah biasanya kan seperti itu. Dan biasanya
itu difungsikan untuk hari raya kurban. Oh ya ya ya, Nah, berarti untuk showroom-showroom seperti itu. trading musiman. Musiman. Oh. Nah, nanti kalau hujan baru dikasih terpal atau apa ya seperti itu. Lalu kalau untuk trading yang skalanya besar, maksudnya skala besar, mainnya main partai 10 ke atas. Nah, itu seperti kandang gurah. Jadi Kandangku teman-teman, kok ora ajar gitu. jadi kandangnya semaksimal mungkin ruangan itu. Kambing dombanya juga semaksimal mungkin. Bisa muat berapa? Sengawur mungkin. Kan sirkulasinya cepat. Untuk trading seperti itu kan sirkulasinya cepat. Jadi nggak butuh terlalu nyaman. Oh iya iya. Ya jadi untuk kenyamanan sementara lah, seminggu 2 minggu oke lah. Berarti kandangku nggak nyaman termasuk ya. Udah mau kandang gurah contohnya? Nggak nyaman karena nyaman banget ya? kalau dilihat dari untuk sistem breeding, kalau dilihat dari sistem breedingnya, oh itu overpopulasi. Oh terlalu banyak populasinya. Terlalu banyak populasi. Oh itu ya teman-teman butuh bantuan. Butuh bantuan untuk menghabiskan dombanya. Doa. Itu lah sing skala partai besar ya ta. Lah kemudian tadi ada breeding ya. Nah, breeding. Itu kan tadi kan untuk trading. Jadi trading kandangnya seadanya aja. Seadanya. Tanpa memenuhi fungsi-fungsi apa ya? Fungsi-fungsi beternak pun nggak masalah. Pokoknya dia bisa makan, minum, nggak ucul. Oh, nah, kayak gitu. Karena sirkulasinya cepat. Sirkulasinya cepat. Lalu kalau untuk kandang model breeding. Nah, ini ada saya contoh ini. Walaupun di sini tidak saya fungsikan untuk breeding. Oh, yang ini aja. Yang ini aja ya. Yang ini aja. Yang ini jelas breeding karena jelas ada cempe leha-leha. Karena ada cempe leha-leha. Nah, ini untuk sistem breeding. Sebenarnya bebas asal luas. Bebas asal luas. Nah, maksudnya luas begini. Jadi maksudnya bebas ya, bebas ya. Bebasnya ukurannya bebas. Oh, ukurannya iya. bebas. Untuk luasannya loh ya. Untuk luasannya bebas ukurannya. Nah, asal luas, maksudnya luas tidak diisi terlalu banyak. Biar apa? Biar betina-betina yang bunting itu bisa olahraga. Terus cempe-cempe juga untuk pergerakannya cukup luas biar kalau orang Jawa bilang ngodot awak. Ngodot awak. Nah, berarti biar cepet tinggi kayak gitu. Rodok longgar gitu ya Mas. Rodok longgar. Jadi kayak contoh kayak seperti ini kandang breeding saya ukuran 3,5 meter kali 4,5 meter. Populasi hanya saya maksimalkan di 10 ekor. 10 ekor ya? 10 ekor betina. Jadi kalau ada memaksimalkan kita sendiri. Kita sendiri. Jadi nanti kalau ada yang beranak, kalau anaknya sudah lepas HP, ya dijual. Oh iya. Gitu. Mau 3,5 kali 4,5. 4,5. Padahal misalnya kita ngitung ukuran palungan itu bisa isi 13-an ya? Bisa isi berapa? 4,5. 4 kali 3, 12. Oh, bisa 14, 15. 15 bisa. Cuma nanti malah terlalu padat. Iya, terlalu padat. Oh iya. Nah, 14, 15 nanti tergantung sekatnya ini. Jarak antar cagaknya ini. Seperti itu. Nah, di kandang breeding juga harus ada sekat untuk babon beranak. Wow, soliter seperti ini. Ya, tempat persalinan. Tempat persalinan ya, teman-teman. Lah ini lah. Ini dilihat enggak, teman-teman? Ini sampai kapan, Mas? Ini di sini. Atau mulai kapan terus sampai kapan? Mulai beranak biasanya kalau di tempat saya sampai umur 2 minggu cembenya. Wow, berarti bukan mulai bunting tua ya? Oh, enggak. Mulai beranak. Lah enggak ketahuan gimana, Mas? Nah, itu melihat kondisi perorangan masing-masing, melihat kondisi yang empunya. Kebetulan saya yang sebagai pemilik kandang tiap hari di kandang. Mau nganggur saya. 90% di kandang, 10% di rumah ya. Mau nganggur saya. Jadi hampir setiap hari di kandang, jadi pasti tahu yang mau mana yang mana. Nah, beda lagi kalau memang lokasi kandangnya yang cukup jauh dengan rumah atau kegiatan yang tidak memungkinkan untuk terus selalu berada di kandang. Nah, itu biasanya kalau sudah ada tanda-tanda 1 minggu sebelum lahiran itu pasti ada tanda-tanda. Mulai gelenak-gelenu babonnya, terus nafsu makan berkurang. Nah, itu segera nyengklong gitu ya. Segera dipindah. Sampai usia? Sampai kalau di tempat saya sampai usia 2 minggu.
Oh, 2 minggu tadi ya? 2 minggu. Sampai Berarti usia ini cempe 2 minggu. Lebih 2 minggu itu? Ini 2 minggu lebih 2 hari ini. 2 minggu lebih 2 hari. Iya, 2 Berarti ekor 2 ini. hari yang lalu pindah ke sini. Iya, bener. 2 hari yang lalu. Gak ketok Mi. Wih, rada rene Mi. Mi. Gila lagi. Lagi kok jadi jaluk kawin tapi duwe. Ya belum. Oh, belum ya? Belum. Oh, yang kecil itu loh. Berarti wes lebih dari 2 minggu ini kalau untuk breeding, tapi Iya. yang perlu diperhatikan ukuran nggak perlu ada ukuran pakem ya? Nggak ada ukuran pakem, Wes, penting luas. asal luas. Semaksimal mungkin luasnya bisa Semaksimal berapa. mungkin. Dan nanti untuk permainan sekat tinggal ya seperlunya aja. Contoh kayak ini yang babon beranak, ini saya sekat 120 cm, 1 meter lebih 20. Terus mungkin nanti ada perlu sekat untuk lepas HP, lah itu menyesuaikan aja. Tinggal sekat-sekat gitu. Berarti anu ya, apa take down itu Mas ya? Iya, Bisa diuculi bongkar pasang rek ngerti bahasa take down. Kalau Ane lagi roh mau. kandang memanjang, maksudnya kandang memanjang itu Memanjang. katakan panjangnya 12 meter. Oh. Nah, lebarnya itu ada minimalnya. Oh, lek tuh apa ada minimal ya lebarnya? Ada minimal lebar. Minimalnya optimalnya untuk breeding itu 2 meter. Minimal di agar breedingnya optimal minimalnya 2 meter. 2 meter. Oh. Karena kalau kurang dari itu biasanya untuk apalagi pejantannya kalau jumbo-jumbo ya. Jumbo-jumbo ya. Lah itu untuk ngawin agak kesusahan kalau madep palung kayak gitu kan. Iya. Bokongnya nyantol-nyantol gitu. Seperti itu. Itu kalau breeding ini tadi ya. Itu breeding. Nah, Terus- untuk palungan, maksudnya ukuran Palungan. kandang, palungan itu semuanya standar sih sebenarnya. Oh, yang membedakan tadi area sama Fungsi sekat, terus ya itu tadi apa namanya? Populasi Oh, di kandang yang membedakan itu. lek untuk pakan umumnya ya SD 40 sampai 45 itu ya. Nah, benar. Oh, Untuk ini tingginya tinggi dari geladak di antara minimal 80 cm. Oh. Terus tinggi geladak dari tanah itu optimalnya di atas 80 cm. Oh, 80 cm ke atas itu ya. Dari tanah. Dari tanah. Untuk tinggi geladak lah. Cuma ini punya saya nggak sampai. Jadi ini sampai. cuma kurang lebih 30 cm dari atas tanah. Oh. Karena ini memang untuk suguh tamu katanya. Oh, gitu. Biar bisa dilihat enak, jadi agak pendek. Lah nak kayak gini ngakalinnya gimana Mas? Misalnya tidak ada 80 cm umpaknya nanti. Knockdown. Oh, Geladak ya. ke knockdown terus. Jadi kalau mau ngeruk serindel di bawahnya, ini kita umbar dulu di luar. Terus ini geladaknya ini bisa dilepas. Terus baru dikeruk. Iya, iya. Nah, kayak gitu. Oh iya ya, ya. Dilepas. Mi. Oh iya ya. Ini diumbar dulu, dikeluarkan. Tapi kalau populasi banyak juga nggak efektif juga, Mas. Nggak efektif. Jadi ya tergantung itu tadi, tergantung Balik kondisi ke peternaknya, ya. jumlah ternaknya itu tadi. Nah ini yang kandang breeding, yang belum kandang fattening. Fattening. Yo, lek fattening ada contohnya tadi sini. Ada ini. ada Walaupun ini fattening. enggak fattening ini, kayak bau-baunya ya. Yang ini loh fattening. Oh yang ini. Oh iya. Oh. Ini kandang fattening. Oh, pas ini teman-teman, pas nanti ada kandang selat ini, tapi dibahas nanti aja. Kita harus tahu fungsi kandang berdasarkan tujuan ternak atau mau ya tak? Mau ngono gak tegak ya Jawa? Kayak juga. Tapi diperkeren ya kok. Ini Diperkeren. fungsi kandang berdasarkan tujuan beternak teman-teman. Ini yang fattening ya. Fattening. Nah, yang fattening di sini kebalikan dari breeding. Kebalikan dari breeding. Sebisa mungkin tempatnya sesempit mungkin. Nah, contoh kayak di sini, ini ukuran kandang kotaknya ini ya 1 meter kali 1,5 meter. Satu setengahnya ke sini ya? Iya, melebar 1,5 meter kali 1 meter. Nah, saya isi 5 ekor. Ini kebetulan jantan-jantan untuk persiapan kurban. Wah ini gini ya Mas ya? Iya. Lah, Masnya kok- apa gini? Apa? Umpel-umpelan ini. Oh iya. Gak apa-apa Mas? Nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau yang fattening itu diusahakan dia itu pergerakannya terbatasi. Oh. Biar apa? Biar dia cuma kerjanya makan, minum, tidur, makan, minum, tidur. Nah, biar jadi gemuk, jadi daging dan jadi gajah. Gak, tapi gak gerak, kok gak apa ya sehat tuh Mbak nih Mas? Nah,
nggak geraknya ya dibatasi segini Mas. Maksudnya dia gerak tetap bisa gerak, tapi kan terbatasi nggak sampai pencilaan. Oh, gitu. Nah, biasanya untuk fattening, penggemukan entah itu di momen kurban ataupun non momen kurban, itu bahan yang dipakai itu kalau betina ya masih doro, kalau jantan ya masih jemoko. Jarang menggunakan yang sudah berumur tua. Oh iya. Nah, kalau berumur muda dia kan polanya lebih agresif, lebih aktif. Biasanya loncat-loncat lah, seperti itu yang dibatasi. Beda lagi kalau penggemukan untuk yang apa ya, sudah poel 4 ke atas. Oh ya nggak perlu sempit gini juga dia sudah makan tidur toh. Makan tidur ya. Nggak pencilaan ya, gara-gara ini makan masih kecil-kecil. Nah, kecil-kecil itu biasanya masih suka main-main, loncat-loncat. Selain itu untuk ukuran sama semua ya, maksudnya palung pakan, sama semua. Dan ini yang satu perlu diperhatikan. Untuk tadi kan Mas Fer itu tanya untuk yang pemula ya, tanya. Yang pemula. Bikin kandang itu jangan terlalu apa ya? Kecil. Enggak, bukan terlalu kecil. Jangan terlalu mewah. Jangan terlalu mewah di kandangnya untuk pemula. Sebabnya apa Mas nanti? Ya. Kan mewah dhewe seneng ning kandang. Tapi karo hewane bahagia. Iya hewannya, tapi kalau ternyata kandangnya mewah, nggak bisa ngisi hewannya biye. Oh gitu. Entar di kandang gitu ya. Lihat budgetnya. Kurang duit ya. Oh. Nah, ini dulu sempet agak apa ya? Mewah di kandang. Agak mewah di kandang. Satu yang pakai selat plastik, yang kedua ini cor semua ini. Lulu. Cor semua. Cor semua Mas ya. Kayunya juga pakai glugu. Lah sebenarnya nggak perlu. Jadi ini salah satu contoh yang tidak patut ditiru. Contoh kandang yang tidak patut ditiru. Jadi dengan fungsi yang sama, misalnya ini cor ini penggantinya apa misalnya yang lebih murah ini? Kayu bisa. Oh, bisa pakai kayu ya? Ukuran 6x6 atau 5x7 bisa, tapi otomatis nanti umpaknya ini lebih sempit lagi, katakan sempit. 2 meter. Ini kan per 3 meter umpaknya. Oh, tapi ya fungsi ya Mas ya, masih fungsi optimal ya. Optimal. Lah, terus misalnya selat ini kan memang diperuntukkan untuk pabrik buat untuk pengganti kayu, maksudnya kan gitu. Lah ini sebenarnya kalau Saman melihat di selat plastik ini gimana? Pada waktu itu pada saat ini kan misalnya pembandingnya akeh. Pada waktu itu gimana keinginannya Saman? Pada waktu itu ya pengen punya kandang yang bagus sebenarnya. Pertimbangan pakai selat plastik cuma itu tok. Plastik mesti bagus ya. Mesti bagus. Rapi ya, ya satu maksudnya bagus di sini dari tampilan dan dari ketahanan. Dia kan otomatis lebih tahan lama toh. Oh, tidak dimakan rayap. Tidak dimakan rayap. Kayak gini Mas Arju ya. Gak dimakan rayap. Gak dimakan rayap. Lah terus semakin ke sini kalau dibandingkan dengan kayu gimana Mas? Maksudnya dalam harga dulu ya, harga dulu. Misalnya ini harganya poin 10, kayunya lebih mahal apa lebih murah gitu. Untuk selat plastik ini sama dengan kayu harganya. Sebenarnya sama. Sama, tapi kayunya kayu krueng. Kayu meranti, kayu Kalimantanan. Jadi memang cukup mahal kalau dibandingkan dengan kayu yang biasa kita pakai ya di wilayah Jawa. Ini ada kayu salam, kayu mahoni, kayu jowar, wadang dan lain sebagainya, itu lebih dari separuh harganya. Lebih dari separuh harganya. Ini berarti IKN itu nak buat kandang ya mesti nggak krueng ya teman-teman ya. Gak perlu tuku selat ini ya. Wes bagus ya. Dulu sempat pernah ngitung. Dulu ada temen juga yang di IKN. IKN? Enggak, maksud temenmu yang di IKN. Oh enggak, di Gura. Oh di Gura. Saya punya temen di Gura itu pakai geladaknya itu pakai kayu krueng. Habisnya sama kayak pakai selat. Remuk teman-teman. Dibeli secara langsung ini. Tapi untuk pengerjaannya Mas, maksudnya selat kan perlu enak iki apa iki? Ya siku. Pakai siku. Kayu paling paku lah. Maksudnya secara total keseluruhan masuk sama Mas dengan kayu yang krueng tadi lah. Untuk harganya. Sama ya? Sama pengerjaannya. Karena ini apa ya? Cukup mahal Mas. Krueng mahal toh? Krueng
Gak roh Mas, aku ini bongkokan 60.000 ya. Oh, Dapat enggak, 10. bukan itu bukan kruweng itu. Apa? Itu Kelamper. Kamper. Kelamper teman-teman. Yang kruweng yang dulu satu lonjor kalau nggak salah 40.000 itu loh. Satu lonjor 40.000. Ukuran 2 kali 4. Oh, ya itu loh teman-teman. Nah, itu Jadi, ketemunya lebih mahal. ini termasuk pemborosan juga Mas ya. Apalagi harga sekarang. Ini kan dulu saya bikin kandang ini tahun 2020 saya masih dapat harga 80.000 untuk selat plastik yang warna putih ini. Sekarang kalau nggak salah sudah 100.000, 90 lebih lah 100.000. harganya. Jadi untuk harga jelas lebih mahal. Nah, untuk fungsi Sekarang. kalau untuk fungsi ini saya lebih khususkan ke selat plastik yang warna putih Mas ya. Karena saya punya yang putih. Karena nanti ada pembanding punya teman-teman itu yang warna hijau. Ada yang warna hijau juga. Ada yang warna hitam. Oh, hitam juga ada. Hitam juga ada. Loh. Nah, yang putih ini lebih optimal dipakai untuk sistem fattening. Oh, sebabnya apa Mas? Sebabnya? Dia nggak cocok untuk breeding karena dia licin. Oh, ini licin. Licin. Yang hijau nggak licin. Yang hijau nggak licin, yang hitam lebih licin. Ini licin, apalagi kalau terkena urin ya, sangat licin. Jadi, nggak ada nganunya ya. Kalau yang hijau kemarin kita lihat di kandang Kediri ada blenik-blenik. Belani, ya ada notch-nya. Ada notch. Nah, ini nggak ada, dan tekstur pun ini lebih licin daripada yang hijau. Yang hijau lebih apa ya? Lebih kasar, lebih bertekstur. Nah, kalau licin kalau dibuat breeding itu nggak bagusnya waktu ngawin, kasihan pejantannya. Kasihan pejantan kepleset-pleset. Pleset-pleset. Oh iya. Jadi nggak optimal, malah iso boyoken barang itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua nggak sesuai fungsinya juga. Untuk lubangnya ini terlalu besar kalau untuk cempe. Wow. Jadi kaki cempe bisa kejepit. Tapi ya ancen nganu ya. Apa jenenge luwih ombo ya timbang yang hijau kemarin. Yang hijau dia modelnya lonjong kan. Ya teman-teman, ini kita bandingkan. Kalau teman-teman video ini nggak ada pembandingnya, nanti teman-teman lihat di videonya Mas Arju di Ayana itu kan hijau tuh teman-teman. Itu kalian screenshot zaman bandingin 2 HP gini loh. Mudeng orang teman-teman jak omong model ini. Nah, yang hijau itu lebih bagus memang. Itu cocok juga untuk breeding. Kalau mau pakai selat, saran saya kalau selat ya selat yang hijau itu. Yang hijau itu. Cuman harganya cukup mahal juga. Terpaut 20-30 ribu kalau nggak salah sama yang putih. Tapi fungsinya bisa untuk semuanya. Bisa untuk semuanya, bisa untuk breeding, bisa untuk fattening. Loh, ini pun juga bisa sebenarnya buat breeding, tapi nggak rekomendasi. Oh iya. Lah kalau misalnya nganu Mas, lek kayu, lihat kayu di sana nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ada pengeruan ledong nggak ya tadi? Ada pengeruan serintil. Wah, lek kayu kayak gini Mas ya. Kalau kayu disarankan pakai yang ukuran berapa minimal untuk geladak ini? Nah, itu juga tergantung populasi sih Mas. Maksudnya kalau breeding dengan rekomendasi dari saya tadi, tempatnya luas dan maksudnya populasi nggak over ya, itu pakai ukuran 2 kali 4 juga bisa. Wow. Nah, kalau seperti ini kita kan fattening. Nah, fattening di sini isinya cukup banyak. Jadi saya pakai 3 kali 4. 3 kali 4. Jadi dewe ngetesnya tergantung di KI hewan ini ngembat pegak kita ya penak ya Mas ya. Ya sebenarnya nggak perlu ngetes, kita lihat di kandang temen aja. Oh, ngene wis ngetes kan tuku ya. Ngetes kan juga harus beli, harus bikin dulu, nggak perlu ngetes. Di kandang teman wis jelas beres. Atau lihat di video-video kayak gini ya teman-teman. Lah ini Mas Pranata ya. Jadi misalnya sampean sebagai pemula gitu. Saat ini anggapnya pemula tapi dengan pengetahuan yang sudah sampean dapat saat ini. Lalu sampean lebih memilih ke kayu atau ke selat? Kayu. Lah ini kenapa? Karena kalau kayu ya ada rusaknya. Saya nggak jamin untuk lebih awet mana karena tergantung pemakaian dan tergantung perawatan. Tapi yang jelas ketika ada rusaknya kayu lebih mudah perbaikannya. Maksudnya gimana Mas? Ya kan kalau kayu geladaknya ini patah kan bisa dilepas pasang baru. Yang satu tok ini. Satu tok. Dan sing ini jepang nggak fungsi. Nek selat. Kalau selat biasanya kalau rusaknya ini bukan di selatnya, tapi di besi sikunya tadi. Wow. Nah kalau itu patah ya nggak bisa dipakai semuanya. Nggak pakai semuanya. Harus bongkar semuanya ganti baru. Oh iya. Bisa pun
main las itu kalau orang bisa ngelas. Kalau nggak bisa ngelas kan tetap ganti semua. Tetap gak. Oh iya ya, berarti lek Mas Enggar sini milih ke Kayu. kayu karena dengan pertimbangan nanti kalau rusak gantinya akan lebih mudah ya toh. Ya itu yang pertama, yang kedua memang lebih murah sih. Oh iya iya. Alokasi dananya bisa buat beli domba. Beli dombanya. Oh iya iya. Nggak iya. habis di kandang. Tapi kayu memang kalau kita tata dengan seperti ini memang bisa rapi ya Mas ya. Ya sebenarnya ini nggak rapi juga sih. Tapi ini lumayan loh Mas. Tank pletot. Timbang yang sana kok. Oh iya. Oh, yuk, saya tak bandingin kandangnya sama Dewe ya. Ini loh, gak Nah, maksudnya. ini kandang ketika ini ditata memang ini loh. memang kandang kedua. Oh. Jadi memang belajar dari yang sini. Oh, situ dulu terus baru sini ya. Nah, ini loh teman-teman dan ini pintunya ya wes gini tok ya Mas ya. Iya. Ini tak buka mencolot lagi. Enggak, boleh, boleh. Nah, ini loh teman-teman. Ini jarane di video yang dulu teman-teman wis pernah lihat, tapi kok mahal men iki. Gila. Gila teman-teman. Lah, wes lawangnya ngene tok teman-teman. Cuma ini kandang penggemukan. Fattening ya, penggemukan. Kalau kandang breeding kayak gini ya wis angel. Karena nanti akan mindai ada betina-betina bunting ya Mas ya. Iya, terutama apalagi kalau ada sistem umbarannya. Wow. Kan tiap pagi otomatis ngeluarkan. Ngangkat-ngangkat palung ya boyoke pedot rek. Nah iya. Voltaren 75 gitu. Berarti itu tadi Mas, ini sampai udah 20 menit toh? 26. Wah, kok akeh men tiba. Oh, wes gitu aja ya. Itu aja teman-teman, terutama Mas apa mau Pranata. Ya, makasih Mas Enggar. Ya. Terus tangan Mas saya Pranata kepenyok juga. Mas Pranata kayaknya juga mau bilang makasih. Ya, sama-sama Mas Pranata. Mas Pranata, nanti kalau nganu langsung WA ke Mas Enggar di nomor yang di menit awal-awal agak tengah tadi ya teman-teman, tentang masalah kandang. Nah itu semoga menjadi manfaat, kalau tidak ya wis panggah manfaat lah. Itu aja. Ayo Mas Enggar kita tutup ya. Oke. Yo. Piye nutup ya? Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.